Manusia yang paling cerdik di dalam dunia adalah manusia yang sadar akan dirinya bahwa dia akan mati, lalu dia mempersiapkan amalan untuk menuju hari matinya. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi yanabi'ul ulumi wal hikam. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وفي آيات الأخرى ولن ترضى عنك اليهود walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat kudrah dan iradahnya, hidayah dan inayahnya, kita masih diberikan oleh Allah kekuatan, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih diberikan oleh Allah sisa umur dapat berkumpul di tempat yang mulia ini bersama orang-orang yang mulia pada hari yang mulia, dan mudah-mudahan kita kelak akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rahmat dan sejahtera semoga senantiasa tersanjung sajikan ke pangkuan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya sekalian yang telah membawa segenap umat manusia dari alam kebodohan dengan menyembah Lata wal Uzza hingga alam berilmu pengetahuan dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata ta'zim wal ikram yang kami muliakan, yang kami hormati, yang besar tidak dihimbau gelar, yang kecil tidak kami sebutkan nama. Namun tanpa mengurangi rasa hormat kami jamak kepada segenap hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Manusia ada yang ketika lahir dalam keadaan Islam, terlahirkan dari kandungan orang Islam, sampai mati pun dia tetap dalam keadaan Islam. Ada juga manusia yang terlahirkan dari perut orang kafir,
berkembang di tengah-tengah orang kafir, bergaul dengan orang kafir, hingga akhir ayatnya tetap di dalam keadaan kekafirannya. Namun merupakan sebuah rahmat bagi manusia yang nenek kakeknya dalam keadaan kafir, dikandung oleh orang kafir, kemudian lahir di dalam negara kafir, bergaul dengan orang kafir, bersaudara dengan orang kafir, tapi mati dalam keadaan Islam. Namun yang sangat menyedihkan adalah manusia yang nenek kakeknya moyangnya dalam Islam, bapaknya orang Islam, ibunya orang Islam, terlahirkan dalam keadaan Islam, bergaul dengan orang Islam, bersaudara dengan orang Islam, tapi mati dalam keadaan kafir. Nauzubillah, summa naudzubillah. Maka setiap selesai salat kita selalu memanjatkan doa kepada Allah. Allahumma ahyina bil iman. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan iman. Wa amitsna bil iman. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan iman. Wahsyurna bil iman. Ya Allah, kumpulkan kami bersama orang yang beriman. Wa adkhilnal jannata ma'al iman. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surgamu bersama orang-orang yang beriman. Allahumma sabitna minal iman. Ya Allah, tetapkanlah di dalam hati kami, di dalam diri kami keimanan. Wa khadim lana minal jinni minal iman. Ya Allah, turutilah jin dengan keimanan kami. Wa akhrijna minad dunya ma'al iman. Ya Allah, keluarkanlah kami, matikanlah kami dari dunia dalam keadaan iman. Maka di antara sifat yang wajib bagi Allah, Allah boleh jadi menjadikan sesuatu dan boleh saja tidak. Suka-sukanya Allah, hak Allah. Allah boleh jadi memberikan surga kepada orang ahli maksiat, dan boleh jadi Allah mempersiapkan neraka bagi orang ahli ibadah. Maka tidak ada satu orang manusia pun yang dapat membaca, yang dapat mengerti akan tipu daya dan rahasia Allah. Maka jangan mudah menghukum seseorang ketika kita lihat ibadahnya, tata caranya tidak sesuai dengan ibadah yang kita lakukan. Mudah untuk kita memvonis bahwa dia pelaku syirik besar, bahwa dia merupakan orang yang sesat, dia ahli neraka. Mudah kita memvonis seseorang seperti demikian. Maka janganlah kita menjadi manusia yang menjadi Tuhan pada ibadah orang lain, yang memvonis menilai ibadah kita hanya Allah. Tapi kita berani memvonis ibadah orang lain karena tidak sesuai dengan yang kita lakukan. Maka jangan jadi Tuhan pada ibadah orang lain. Atas nama mereka masih memakai Al-Quran dan hadis, masih melihat pendapat-pendapat para guru, para ulama, satu kiblat kita, satu keyakinan dan i'tikad kita, atas nama akidahnya tidak menyalahi dengan syariat agama yang Allah turunkan, maka kita semua adalah bersaudara. Maka sebaik-baik manusia, khairun nas yanfa'u linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain.
amal kebajikan, amal yang soleh yang kita kerjakan di dalam dunia, inilah yang akan kita warisi setelah Allah memanggil kita. Sesungguhnya harta warisan yang paling berguna, yang paling berharga yang kita tinggalkan di dunia adalah amal kebajikan dan amal soleh yang kita tinggalkan. Dan ketika itu kita sudah mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun manusia pasti akan mati. Tapi manusia yang paling cerdik di dalam dunia adalah manusia yang sadar akan dirinya bahwa dia akan mati, lalu dia mempersiapkan amalan untuk menuju hari matinya. Ainama takunu yudrikumul maut, kata Allah. Walau kuntum fi burujin musayyadah. Kemanapun engkau berlari, kemanapun engkau bersembunyi, walaupun engkau bersembunyi di belakang benteng yang kokoh, di dalam peti yang terbuat dari besi, tapi maut, kematian pasti akan mendapatimu. Maka lakukanlah yang terbaik kepada saudara kita yang sesama muslim, yang seakidah. Jangan mentang-mentang tidak sesuai dengan persepsi dan apa yang kita kerjakan, kita merendahkan, melecehkan, bahkan menghujat mereka. Cukupkan pertikaian di antara kita, baik itu pertikaian karena berbeda pandangan politik, pertikaian berbeda pandangan manhaj dan mazhab. Cukuplah pertikaian di antara kita. Kenapa? Karena di luar sana saudara kita yang seiktikat sesama muslim habis-habisan dibunuh tanpa peri kemanusiaan oleh orang Yahudi laknatillah. Di akhir penghujung Ramadan kemarin, pada 1 Syawal di hari raya Idul Fitri, kita merayakan hari kemenangan. Kita berbahagia dengan baju baru yang kita pakai. Kita berbahagia dengan kendaraan baru yang kita punya. Kita dapat berjalan-jalan dengan keluarga dan anak kita di tempat wisata. Tapi bagaimana saudara kita di tempat lain yang seakidah, sekeyakinan dengan kita di Palestina? Tidur malam mereka tidak nyenyak. Para wanita dan anak-anak dibunuh tanpa peri kemanusiaan dengan sadisnya. Seakan-akan nyawa kita orang Islam tidak berharga di pandangan orang Yahudi laknatillah tersebut. Maka kita jangan hanya menjadi penonton. Lakukanlah sesuatu. Jika di kabupaten kita, di daerah kita ada orang yang menggalang dana untuk kemanusiaan di Palestina, untuk membantu saudara kita di Palestina, dan kita mempercayai lembaga dana kedanaan tersebut, kita sisihkan harta kita, kita bantu saudara-saudara kita tersebut. Kalau kita tidak sanggup membantu dengan material, maka setidaknya setiap salat berjamaah yang kita lakukan, kita laksanakan kunut nazilah. Kita baca doa kunut nazilah. Kita kumpulkan masyarakat-masyarakat untuk berdoa, berzikir bersama untuk keselamatan orang Palestina. Karena doa orang mukmin, ad-du'a'u silahul mu'minin, merupakan senjata bagi orang mukmin. Ada senjata yang lebih dahsyat daripada senjata yang ada di dalam dunia. Ada senjata yang lebih dahsyat yang dipakai oleh orang Yahudi Israel. Apa itu? Yaitu doa saudara-saudara muslim. Maka senantiasalah kita berdoa kepada saudara-saudara kita yang di sana.
Kita jangan hanya menjadi penonton. Kita hanya menonton, kita hanya menghabiskan kuota paket yang ada di HP kita. Kita hanya menonton di televisi, tapi tidak ada tindakan yang kita lakukan. Maka kita sesungguhnya lebih zalim dan lebih jahat. Kenapa? Ada sebuah cerita. Ada 3 orang preman sedang berkumpul. Mereka membicarakan tentang kehebatan mereka. Kata preman yang pertama kepada temannya, apa katanya? Tidak ada manusia yang lebih kejam daripada saya. Tidak ada manusia yang lebih jahat daripada saya. Maka kejahatan dan kekejaman yang kalian lakukan berdua, dia berkata kepada kedua orang temannya tersebut, tidak ada bandingan dengan kejahatan dan kekejaman yang saya lakukan. Tiba-tiba ketika mereka sedang mengobrol, lewatlah seorang wanita. Maka ketika itu preman yang pertama berkata, apakah kalian mau bukti? Kalian ingin melihat semana kekejaman saya? Maka dia tarik wanita tersebut. Dia perkosa wanita tersebut. Setelah dia perkosa, dia injak perut wanita tersebut. Lalu ditarik di rambutnya, dihempas kepalanya di tembok hingga darah bercucuran seluruh tubuhnya. Kemudian setelah wanita tersebut sudah lemas, sudah tidak berdaya, preman yang pertama pun sudah keletihan untuk menyiksa wanita tersebut. Lalu preman yang kedua berkata, kamu belum kejam. Kamu lihat kekejaman saya. Dengan keadaan wanita tersebut yang tidak berdaya, kembali diperkosa oleh preman yang kedua. Diinjak di perutnya, diiris-iris di wajahnya, dihantukkan kembali kepala yang ditembok hingga nyaris pecah, dan akhirnya wanita tersebut pun merenggang nyawa hingga sakratul maut, meninggal dunia. Lalu preman yang kedua yang sudah menyiksa wanita tersebut berkata kepada preman yang ketiga, apakah kamu sudah melihat bagaimana kekejaman kami? Sudah, kata preman yang ketiga. Sekarang bagaimana sadis dan kejamnya dirimu? Coba perlihatkan kepada kami. Apa kata preman yang ketiga? Saya lebih kejam dan lebih jahat daripada kalian berdua. Lalu preman yang kedua berkata, kalau begitu buktikan kepada kami. Mana bukti kekejaman dan kejahatanmu? Kami sudah membuktikan dan kamu sudah melihatnya sendiri. Lalu preman yang ketiga berkata, tahukah kalian siapa wanita yang kalian perkosa tadi? Siapa wanita yang kalian injak-injak perutnya tadi? Siapa wanita yang kalian antukkan kepalanya ke tembok tadi? Siapa wanita yang kalian bunuh tadi? Itu adalah adik kandung saya. Tidak ada seorang kakak yang rela kalau adiknya diperkosa di depan mata, lalu dibunuh. Maka kekejaman dan kejahatan saya belum ada bandingannya dengan kalian. Maka seperti inilah gambaran kita. Bagaimana orang Yahudi Israel membunuh saudara kita di Palestina. Merupakan preman yang pertama. Mereka dirampas hak-haknya. Di dalam Masjidil Aqsa, di kota dilahirnya para nabi yang diutuskan oleh Allah untuk kita. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW yang khatamun nabi-nabi, penutup segala nabi-nabi, dilahirkan di sana, di Isra Mi'raj di sana. Rasulullah Isra Mi'raj di sana. Banyak rasul-rasul yang dilahirkan, dibesarkan di sana.
tapi hari ini dijajah oleh mereka. Bahkan orang-orang muslim yang seakidah dengan kita ketika beribadah diganggu ketenangannya di dalam masjid yang mulia tersebut. Sedangkan preman yang kedua tadi, ini diibaratkan antek-antek Yahudi. Amerika, negara-negara Yahudi yang membantu Israel untuk membantu membunuh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Sedangkan anak muda yang ketiga tadi ini ibarat kita yang hanya menonton. Sedangkan mereka satu akidah, satu i'tikad. Di sana negeri para anbiya. Nabi Muhammad Isra Mi'raj ke sana. Berdakwah ke sana. Tidak ada upaya yang dapat kita lakukan. Maka marilah kita ajak saudara-saudara kita untuk senantiasa kita berdoa saudara-saudara kita yang di sana. Allah sudah memperingatkan kepada kita. Walan tarda ankal yahudu wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah merasa puas, reda orang kafir Yahudi dan Nasrani kalau kita belum mengikuti milah dan kelompok mereka. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu Allah memperingatkan kembali bagi kita. Kalau kita benar-benar umat Nabi Muhammad, kalau kita benar-benar mencintai Nabi Muhammad, walladzina asyidda'u 'alal kufar, maka kita harus tegas, harus berani, jangan takut terhadap orang-orang Yahudi. Kita harus tegas terhadap mereka dalam artian jangan beriktikad dan berkeyakinan seperti iktikad dan keyakinan mereka, dan buang jauh-jauh dari negeri kita akan adat-adat budaya mereka. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam khutbah yang singkat ini, khatib mengajak kita semua, marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Jangan tinggalkan salat berjamaah. Ajama'atur rahmatun, karena dengan bersama, dengan bersatunya kita, dengan berjamaahnya kita, orang Yahudi akan merasa gentar, akan merasa takut. Tapi kalau kita bercerai-berai, maka Allah pun akan memberi azab kepada kita. Maka mudah-mudahan kita menjadi orang Islam yang memang orang Islam sejati, yang terlahirkan dalam keadaan Islam, lalu mati pun dalam keadaan Islam. Kemudian yang kedua, lakukanlah yang dapat kita lakukan untuk saudara kita yang seakidah, sekeyakinan di Palestina. Baik dengan membantu dana ataupun dengan doa bersama di setiap ibadah yang kita lakukan, lebih-lebih di dalam ibadah yang kita lakukan secara berjamaah. Kemudian hentikan segala pertikaian, perdawaan, permusuhan di antara kita. Baik itu dari politik ataupun dari jalan agama. Kemudian jangan hanya jadi penonton, buang jauh-jauh akan keyakinan dan i'tikad Yahudi, serta buang jauh-jauh akan budaya-budaya mereka. Maka ingatlah akan firman Allah, mereka merupakan aduwwum mubin, musuh yang nyata bagi orang Islam. Mudah-mudahan dengan hari Sayyidul Ayyam yang merupakan pemimpin segala hari-hari, yaitu hari Jumat, yang mana salah satu diijabahnya doa kita yaitu pada hari Jumat, kita memohon kepada Allah agar Allah melindungi, menolong saudara kita yang di Palestina dan menghancurkan kaum Yahudi laknatillah
yang telah membunuh orang seakidah dan sekeyakinan dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatul lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansurul islam wal muslimin fi Palestin. Allahumma a'izil islam wal muslimin fi Palestin wa alikil kafarata wal kafirin wa alikil kafarata al munafikin wa alikil kafarata al zalimin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala inda nuzulihi minas sama' qabla nuzulihi minas sama' ba'da nuzulihi minas sama'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma nasna'un. Aqimis salat.